jenazah itu dimasukkan ke alpat, itu sebenarnya ada yang ingin membuangnya. Oh. Yang katanya ingin membuangnya itu ke sungai yang Lembang sana, Bang. Teater sana itu. Iya, Ada sungai biasa. besar itu. Sungai besar ke sana. Dan ada rumor juga yang ada yang mengetahui dan melihat daripada sosok seseorang yang seperti ceklok ya. Cek lokasi gitu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack sudah hadir di sini. Semangat. Semangat 45 Bang Jack. Iya, dalam rangka apa nih? Mengawal. Ya, bukan mengawal, mengikuti. Mengikuti kasus Bang. Iya. Oh iya, luar biasa. 3 tahun ini. 3 tahun, silahkan pembukaan Tepat ya, 1 Agustus besok ya. 3 iya, tahun ya. benar, tepat Bang sekali. Jack mengikuti dari awal. Dari tahun 2021. Coba. 3 tahun. Bayangkan. Capek nggak Bang? Ya kalau dibilang capek ya lumayan ya, karena pikiran, fisik segala macam otak kita berjalan seperti itu. Ancaman Karena juga. apa? Ya ada intimidasi juga, banyak sering saya ancaman juga. Intinya dilarang membahas kasus Subang. Saya dilarang banget. Bahkan sampai beberapa kali ditelepon tidak boleh untuk bahas kasus Subang. Tapi kan saya sudah bertekad karena yang penting tidak menuduh, ya kan? Siap. Sesuai alur aja, alur cerita dari narasi para saksi, dari narasi-narasi kepolisian, para ahli, ya kita kembangkan lagi gitu. Disitulah timbul analisis, begitu. Betul sekali Bang Jack. Nah, akhir-akhir ini Bang Jack, kita dibuat deg-degan. Nah, betul sekali. Pertama terkait putusan. Putusan. Dimana kemarin kita telah mendengarkan semua nih Bang Jack. Tuntutan untuk terdakwa Yosep itu adalah seumur hidup. Seumur hidup. Tuntutan untuk terdakwa Danu itu 8. Ya. Walaupun nantinya kita serahkan juga kepada pihak hakim. Majelis hakim. Dalam rangka betul. memutuskan itu ya Bang ya. Ya. Nah, ini yang kemudian kita dibikin dagdikduk. Tanggal 20 berapa itu? 25. 25 hari Kamis besok ya Bang. Ini adalah keputusan hakim. Vonis hakim. Ya. Lah, ini nih. dibuat penasaran. jadi Termasuk Danu jadi tanggal deg-deg 29 hari Seninnya. hari Senin ya. Danu hari Senin. Nah, teman-teman untuk Kamis hari Pak Yosep ya, putusan dari majelis hakim. Nah, cuman tadi saya kan kontak-kontak juga nih dengan Pak Rohman. Tadi chatting kan tahu sendiri ya, chatting Pak Rohman, Pak ngajuin duplik nggak gitu kan? Iya. Oh, iya. Ada nih di sini chattingnya ya tadi. Oh iya tadi. Karena penasaran kan Danu tadi sudah ya? Ya sudah duplik tadi. Nah ini, mungkin menjadi pertanyaannya kenapa gitu loh Pak Rohman tidak ngajuin duplik? Nah, itu aja. Itu memang kita juga tadi bertanya-tanya Bang, tanya pas kita di PN tadi kan. Iya. Ini Danu sudah duplik. Sedangkan yang saya dengar di dalam rekaman itu kemarin terakhir Pak Yosep hanya replik. Nah, iya. Dupliknya kapan kok tiba-tiba Danu sih saya bilang kan gitu. Gitu kan aneh ya. Menurut urutannya itu biasanya Pak Yosep dulu baru Danu biasanya kan. Iya. Oh ternyata tadi Bang Jack nanya jawabannya apa Bang? Jawabannya, wah kami nggak buat duplik Pak, tetap dalam tuntutan. Kamis putusan. Jadi tidak mengajukan duplik. Tidak mengajukan duplik, tidak membuat duplik. Ya hanya nunggu putusan saja besok ya tanggal 25. Nah, ini kan luar biasa. Ini putusan ini yang ditunggu-tunggu nih Bang. Iya, betul. Yang ditunggu-tunggu nih Bang. Iya. Bang Jack ini. Iya. Kalau tanggal 25 dulu lah ya. Pak Yosep itu kan akan dituntut ya oleh hakim. Iya. Tuntutan kan kemarin itu kan seumur hidup. Nah, besok putusan itu bagaimana Bang? Waduh, itu kan tidak boleh untuk mendahului ya. Intinya kita atau warga masyarakat yang saya simak berharap kasus Subang ini seadil-adilnya gitu ya. Jadi adapun keputusan mau seumur hidup, mau 20 tahun penjara, mau hukuman mati atau bebas itu tergantung keputusan dari majelis hakim ya kan. Kenapa saya tergantung hukum atau bebas? Karena kan Pak Yosep tahu sendiri tidak mengakui sampai saat ini. Tapi yang memberatkannya kan sudah banyak ya. Sudah banyak sebab mungkin nggak bebas Bang? Nggak mungkin juga. Nggak mungkin karena ini kan sudah JPU sudah begitu tegas kemarin mengatakan bahwa ada bukti yang sangat kuat yang memberatkan Pak Yosep. Tidak ada yang meringankan seperti itu. Tidak ada yang meringankan. Iya, berarti kalau tidak ada yang meringankan bukan seumur hidup, tapi hukuman mati. Kan seperti itu ya. Ngeri juga ya Bang ya? Ngeri juga. Coba lihat lagi statement Pak Rohman.
kenapa tidak maksimal aja kan seperti itu? Bahasanya Karena gitu, tidak Bang. ada yang meringankan. Ya coba disimak lagi, ada statement seperti itu dalam kasus Subang ini. Cuman di sini Mas, kalau saya menyimak dari publik ya, ini terbagi dua juga. Ada yang sudah percaya dengan keterangan Danu, ada yang juga yang belumnya. Itu memang wajar sekali ya. Ya, wajar. Karena mengikuti dari tahun 2021 bagaimana gerak atau tingkah laku ya, seperti itulah, attitude atau apa yang disampaikan oleh Danu dan juga Pak Yosep itu, Ibu Mimin, Abi dan Argi itu bagaimana? Seperti itu, Mas. Ya, Oke. betul. Tetapi memang walaupun kita terbagi karena memang paradigma atau cara berpikir itu berbeda-beda. Berbeda-beda, iya. Tapi minimalnya ada pijakan kita Betul, ya. betul. Pijakannya apa adalah fakta persidangan itu. Kira-kira minimal itu, Bang. Iya. Minimal itu. Ya, kita membahasnya jangan keluar dari sidang, fakta sidang aja. Iya, fakta Sudah sidang. jelas fakta sidang. Nah, tadi misalkan Bang Jack kira-kira tanggal 25 itu terdakwa Yosep mungkin gas bebas, tidak mungkin ya. Tidak mungkin Nah, bebas. termasuk saya sendiri memang kalau melihat fakta persidangan, karena saya itu Bang 90% mungkin Bang Iya. hadir terus ya Bang. Iya, ya. iya. Walaupun capek, Iya. kita juga walaupun kita kadang lagi kerja dan Perjuangan ya. sebagainya, kita prioritaskan untuk kasus Subang ini Iya. supaya kita mendapatkan informasi yang akurat dan sebagainya kan, agar menginformasikan ke teman-teman semuanya kan begitu Bang. Betul. Nah, kalau saya pribadi yang mengikuti persidangan Bang, 90% itu, 95% itu bahwa fakta persidangan mengatakan memang pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana. Nah, betul. Ini pembunuhan berencananya jelas loh Bang. Direncanakan ya. Iya, direncanakan. Kita tahu Bang ya. Ya. Semua ada yang main HP nggak masuk TKP itu? Tidak ada kan? Tidak ada yang membawa HP Bang ya. Iya, tapi ketemu ya. Heeh. Berarti sudah janjian. Berarti sudah janjian. Logikanya. Ya kan jam segini kamu datang, jam segini. Iya. Itu kan perencanaan itu Bang. Iya, Yang perencanaan. sudah direncanakan dengan matang jauh-jauh hari, ternyata memang mereka ketemu. Iya. Bahkan job desk-nya, siapa yang disuruh, siapa yang mentung, siapa yang nyuci jenazah, dan sebagainya. Iya. Itu seperti ada job desk gitu loh. Betul. Kamu Betul. jobnya ini, kamu jobnya Iya. ini, kira-kira gitu. Iya. Seperti begitu, kamu yang ngacak-ngacak misalkan TKP, Iya. misalkan kamarnya Amel, Betul. kamarnya Ibu Tuti misalkan. Sedangkan fakta persidangan menjelaskan tanggal 21 Pak Dadang mengatakan bahwa TKP sudah rusak. Iya. Padahal foto yang awal tidak begitu TKP. Betul. Barang bukti banyak berpindah tempat. Itu sudah jelas kan? Sebagainya. Sudah jelas kan? Nah, begitu. Ya. Artinya teman-teman, kalau kita melihat fakta persidangan kan jelas perencanaannya. Jelas perencanaan. Jelas. Direncanakan. Bahkan katanya ini Bang ya, ini rumor ya. Ya. Tapi memang karena persidangan tidak membahas itu ya. Karena persidangan itu membahas fakta persidangan dan membahas atau uji materi Ya. seperti itu. Ya. Karena ada rumor begini Bang. Ya. Bahwa kenapa Alphard itu Bang, jenazah itu dimasukkan ke Alphard itu sebenarnya ada yang ingin membuangnya. Oh. Yang katanya ingin membuangnya itu ke sungai yang Lembang sana, Bang. Teater sana itu. Iya. Karena Luar sungai biasa. besar itu. Sungai besar ke sana. Dan ada rumor juga yang ada yang mengetahui dan melihat daripada sosok seseorang yang seperti ceklok ya. Cek lokasi gitu. Iya. Nah, seperti itu dan itu ada yang melihat. Iya. Walaupun memang ini tidak ada kaitannya karena belum terjadi ya Bang Karena belum terjadi, tetapi ini juga memungkinkan bahwa jenazah itu mau dibuang. Yang kemudian terlalu siang, mungkin itu pertama. Yang kedua, mungkin kalau berangkat kemana-mana maka akan terdeteksi dari banyak CCTV, semakin banyak mendeteksi kan. Iya. Gitu, sehingga mungkin pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya mereka tidak jadi. Walaupun itu yang pertama. Iya. Walaupun memang ada opsi yang kedua juga bahwa misalkan kenapa dimasukkan ke Alphard itu supaya mengalihkan perhatian dan sebagainya. Tetapi sebenarnya yang lebih logis itu mau dibuang ya Bang. Mau dibuang. Mau mengalihkan perhatian Abang, menurut Abang nih. Udah aja geletakin di depan. Geletakin aja Bang di ya. depan rumah kayak di jalan kayak kan. Jejak DNA kita malah kedetek ya. Iya. Bisa aja di gerbang kayak gitu kan mayatnya. Iya. Ini atau malah misalkan habis dicuci tinggalin aja. aja udah tergeletak di kebun di mana ini dimasukkan kan. Tapi ini ya bisa jadi juga ya pertama mau dibuang, yang kedua
bisa saja itu orang tuh sangat sakit hati sekali, Mas. Sangat bisa sakit. saja. Makan tuh Alphard kan gitu, bisa saja kan seperti itu, ya kan? Oh iya, bisa jadi. Iya. Sakit hati sekali ya, Bang. Iya, iya. Makan tuh Alphard ya. Makan tuh Alphard kan gitu. Iya. Kenapa ini nggak boleh naik kan gitu ya? Nah, jadi ini Mas dalam ruang lingkup perencanaan itu kan menurut ahli kemarin sudah jelas dikatakan adanya target ya. Iya. Target sudah jelas ada 2 perempuan ya. 2 perempuan. Menurut ahli kemarin Bang Reja kan. Terus adanya lagi insentif. Nah, ini kan mencakup masalah bisa saja harta atau kekuasaan, insentif lah, dapat fee ya atau bagaimana kan. Lalu adanya sumber daya. Nah, apa itu sumber daya? Mungkin Mas bisa menjelaskan apa saja sumber daya dalam kasus pembunuhan ini? Orangnya kan? Nah, orangnya kan banyak ya. Nah, sumber dayanya ada orangnya. Ya, pelakunya kan banyak ya. Nah, lalu setelah mereka ini melakukan pembunuhan tersebut berani menanggung resiko. Nah, menurut Bang Reja, jika ada unsur tersebut, itu yang dikatakan perencanaan, maka disebut pembunuhan berencana. Ini sudah jelas. Jelas, semua ada komponen. Sudah ada komponen itu semuanya. Dan mereka berani menanggung resiko jika tertangkap, ya kan? Iya. Seperti itu. Tetapi ada yang tidak mau juga. Ada yang tidak mau juga. Tapi kan persidangan sudah jelas, keterangan saksi, keterangan ahli, ya kan? Betul. Lalu petunjuk di sana sudah banyak, keterangan dari saksi. Ahli pun sudah banyak menjelaskan, saksi fakta segala macam, luar biasa ya. Nah itu. Berarti bener-bener kejam ya Bang ya. Kalau misalkan memungkinkan yang pertama itu kan pengen dibuang. Coba bayangkan. Ngeri ya Bang. Tapi kan kalau dibuang juga tetap ketahuan, Mas. Iya, ya mungkin meskipun itu, ke sungai ketahuan. Iya, ya mungkin karena takut kedeteksi mobilnya kan. Mobil kan besar, Bang. Mobil kedeteksi terus ditakutkan kan nanti ada tetesan darah sedikit lah atau bagaimana gitu kan. Bisa saja. Jadi diurungkan niat itu ya Bang. Diurungkan. Coba kalau misalkan itu mau dibuang jalan ke daerah Ciater misalkan. Siapa tahu nanti kalau ada razia kan lagi PPKM. Kau coba bayangkan. Itu dibuka, wah udah itu mau langsung ketangkap. Iya bener ya Bang ya, wow. Luar biasa ini. Memang bener kata Bang, yang kedua itu orang yang benar-benar sakit hati, iri gitu. Gara-gara Alphard. Gara-gara Alphard. Makan tuh Alphard. Iya, karena dulu kan ada ucapan almarhum Ibu Tuti ya. Dari waktu dulu Yoris kan sempat juga menjelaskan bahwa mobil tersebut tidak boleh dinaiki atau dipinjamkan ke orang lain. Menurut almarhumah Ibu Tuti. Yoris tuh yang menjelaskan ya, ada. Nah, jadi bisa saja pelaku ini, waduh kurang ajar, makan aja tuh Alphard gitu kan, mayatnya dimasukin ke bagasi. Bisa saja seperti itu, Mas ya. Ini kita menganalisis kembali ke sana gitu. Cuman kalau kemungkinan dibuang ya pasti juga. Kalau nggak kesiangan. Iya, makanya. Apalagi tadi ada isu-isu, ada survei. Ada yang survei ini ya, walaupun ini masih sifatnya rumor. Sifatnya rumor, tapi banyak media yang mengatakan iya, itu, saya yakin polisi itu sudah tahu sebenarnya. Sudah tahu sebenarnya. Saya yakin karena banyak intel juga. Iya. Ya, saya yakin polisi udah tahu sebenarnya. Udah tahu. Nah, sekarang menyangkut banyak pertanyaan seperti ini. Apa sih yang memberatkan Ibu Mimin? Sebenarnya saya pun belum tahu. Apa yang memberatkan Ibu Mimin, karena ini bisa saja pihak kepolisian belum meng-up ke media ya, tapi mereka sudah punya gitu. Apa sih 2 alat bukti yang memberatkan Ibu Mimin? Makanya saya sering jarang membahasnya karena bingung juga, belum ada yang akurat gitu loh, mau membahas apa yang memberatkan Ibu Mimin gitu loh. Tapi yang jelas kalau saya mengikuti persidangan itu Bang, jelas Bang, terlihat. Ya. Yang pertama kan kita berbicara 2 alat bukti, 2 alat bukti, keterangan saksi. Rangka sebagai dasar mentersangkakan seseorang. Ya. Bukan hanya keterangan saksi Bang. Nanti gini. Yang 3 orang, misalkan katakan 3 orang aja langsung. Ya, 3 orang lah. Mimin, Arigi dan Abi. Abi ya. Pertama kali dipersepsikan bahwa alat bukti itu belum memenuhi. Enggak. Ya. Prosedurnya salah. Ya. Dalam mentersangkakan, dalam memperoleh alat bukti juga salah. Ya. Akhirnya kemudian ada upaya hukum yang dikerjakan, misalkan adalah pra-peradilan. Pra-peradilan itu adalah menguji daripada SOP. Prosedurnya, penangkapannya, prosedur dalam menemukan alat bukti dan sebagainya. Maka kemudian dahulu
kuasa hukum daripada tersangka itu mengatakan ingin mengetahui alat buktinya. Apa gitu? Salah satunya alasan di pra-peradilan itu adalah ingin mengetahui alat buktinya. Itu juga diucapkan media ya Bang ya. Abang mungkin mendengarkan langsung terkait itu. Berarti pengacaranya udah tahu dong? Ya sekarang kan barangkali membaca gitu. Ya sudah tahu betul kan. Alasan pertama yang dilalui upaya hukum pra-peradilan itu adalah ingin mengetahui alat bukti katanya. Apa ya? Dulu itu begitu media, saya rekamannya banyak. Iya. Video saya wawancara itu. Iya. Nah, artinya setelah upaya hukum pra-peradilan itu dilalui dan pada akhirnya ternyata ditolak Bang. Iya betul. Tolak. Ditolak Bang. Ditolak tuh. Nah, artinya adalah Bang, prosedur dalam rangka menetapkan ya kan tersangka. Dengan minimal 2 alat bukti tersangka tersebut adalah benar adanya. Iya. Hukum ini Bang, penegak hukumnya sudah 2 nih Bang melewati Bang. Pertama adalah Polda Jabar, di mana prosesinya adalah penyelidikan dan penyidikan. Kemudian menetapkan tersangka, diujilah prosedur itu, ditetapkan dan akhirnya dibenarkan oleh pra-peradilan itu menurut hakim. Artinya 2 penegak hukum sudah dilalui dan membenarkan itu semuanya. Betul. Artinya walaupun kita tidak tahu secara fixnya, maka kita percaya 2 penegak hukum sudah dilalui, berarti benar adanya. Alat bukti itu adalah benar adanya, kira-kira begitu. Sehingga kemudian setelah mengikuti persidangan, kita juga banyak mendengar dan matching terkait proses si Polda Jabar, misalnya penyelidikan dan penyidikan, kemudian pra-peradilan adalah uji prosedur, SOP, penetapan tersangka dan mendapatkan 2 alat bukti dan sebagainya, dimatchingkan dengan persidangan terdakwa Yosef dan Danu. Ternyata banyak hal yang matching Bang. Iya. Benar. Meskipun kita tidak secara tahu mendetail apa sih yang memberatkannya ya. Untuk mengetahui detailnya, maka nanti kita lihat di persidangan. Nah, itu. Tetapi clue-clue ini akan kemudian kita mengerti dan memahami. Misalkan Bang, ada seorang purnawirawan yang mengatakan ada sosok tersangka yang mengendarai motor dan anaknya setengah 4 itu. Iya. Nanti diuji tuh. Pasti. Keterangan itu diuji, di mana diujinya di persidangan. Di persidangan terdakwa selanjutnya. Sekarang ini tersangka kan begitu Bang prosesnya. Betul. Nah, diuji tuh keterangan saksi tersebut. Itu kan melihat sosok Bang. Sosok tersangka dan anaknya itu. Barangkali dia punya fotonya masih kan? Luar biasa. Pasti. Ini akan ditunjukkan bukan di terdakwa Yosef, nanti akan ditunjukkan di terdakwa yang lain. Selanjutnya, kan begitu Bang. Betul, itu yang pertama. Kedua, ya Bang ya, bahwa tersangka-tersangka yang lain kan juga mendapatkan banyak clue di persidangan. Terdakwa Yosef dan Danu bahwa tadi pagi itu banyak yang melihat. Wegis lah, Ibu Ilham lah, Wawan lah, dan lain sebagainya, melihat sosok. Bukan melihat gaib ya. Bukan melihat. Ya, ini nyata ya Bang ya. Ini persidangan kan? Iya, persidangan. Betul sekali. Ini clue yang kemudian kita dapat memahami dari clue-clue itu. Nanti lebih jelasnya bahwa spesifiknya bahwa akan kita dengarkan di persidangan selanjutnya. Ya Bang. Betul sekali. Ini apakah nanti penangkapan yang ketiga orang tersangka ini apakah sudah vonis 2 orang atau bagaimana ya? Ini kan banyak nih yang bertanya nih. Biasanya kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan, itu maka otoritas yang pertama adalah akan diajukan atau di P21-kan terlebih dahulu oleh kejaksaan. Setelah di P21-kan maka didaftarkan di pengadilan kan. Itu. Daftarkan sidang. Nah, begitu biasanya paham. gitu. Dan saya yakin Bang, kalau kita melihat prosesi tadi yang kita bicara itu, maka menurut saya akan segera. Siaplah biar kota Subang tuh aman gitu. Ya Mas. Ini kita kan tinggal di pusat kotanya nih. Ini tengah-tengah kita supaya aman di sini. Siap Bang Jack, terima kasih sangat ini Bang. Siap. Kita sama-sama berdiskusi. Diskusi. Dalam rangka tadi misalkan kata Bang Jack mengatakan mengikuti kasus Subang. Bahkan ada kata-kata yang lain mengawal kasus Subang supaya tetap viral, no fire no justice. Kita benarkan suarakan. Kita benarkan itu karena tanpa viral khawatir tenggelam. Kekhawatiran itu kemudian menjadi dasar kita semua dalam rangka upaya mengawal Subang agar selalu menjadi viral. Ya. Terima kasih.
Semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.